Dari informasi selanjutnya untuk Anda, PT Asuransi Jasara Harja Putra bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Forest BPOLBF resmi menandatangani PKS Perjanjian Kerjasama pengembangan sistem kolaborasi pemasaran produk asuransi bagi wisatawan dan juga layanan destinasi wisata berbasis digital di kantor pusat Jasara Harja di Jakarta. Nah, apa isi perjanjian kerja tersebut pendengar? Kita akan ngobrol dengan Dirut BPOLBF Sana Fatina. Republik Indonesia RRI Pro 1. Mbak Sana, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam tangguh Mbak Sana. Salam sehat selalu. Baik, Mbak Sana, ini PKS resmi ditandatangani ya oleh maksud kami oleh Jasara Harja dan juga BPOLBF. Ini terkait dengan pengembangan sistem kolaborasi pemasaran produk. Berarti sebelumnya ini sudah ada PKS antara keduanya, begitu Mbak Sana ya? Iya betul Mbak. Jadi sebenarnya perluasan area kerjasama yang sudah kita lakukan sejak bulan Februari di tahun ini ya. Kalau awalnya itu kan kita mengembangkan produk baru tuh, produk asuransi wisata yang berlaku untuk 3 Kabupaten Manggarai selama 7 hari. Jadi untuk para wisatawan mereka hanya bayar sekali, kemudian mereka akan di cover selama 7 hari mereka wisata lah kira-kira gitu ya selama di Manggarai. Nah kemudian mengevaluasi dari kegiatan tersebut dan kemudian kita melihat kebutuhannya juga semakin luas. Nah kita mengextend kegiatan kerjasamanya sekarang tidak hanya di 3 Kabupaten Manggarai, bahkan di seluruh wilayah Flora Tamanya yang dikelola koordinasinya oleh BPOLBF. Nah tidak hanya itu juga, karena kita lagi mengembangkan Flora Tama Travel Pass, kemudian program ini akan diintegrasikan juga dalam konteks digital visitor management gitu ya, sehingga kita bisa mengintegrasikan misi kita yang dari awal nih, yang untuk menambah lama tinggal, memperkenalkan destinasi baru dan lain-lainnya. Oke, baik. PKS yang pertama ditandatangani pada Februari ya, disepakati di Februari 2022. Berarti belum berjalan berapa lama begitu ya, sudah langsung diperbarui. Apakah Iya, ini betul. memang dilihat bahwa ini sangat menjanjikan begitu? Kerjasama ini maksudnya asuransi tersebut memang sangat dibutuhkan begitu Mbak Sana ya? Iya, jadi kita kan melihatnya adalah satu, keamanan, keselamatan dan keamanan wisatawan itu adalah prioritas pertama ya sebenarnya, bahkan dalam Sabta Pesona itu nomor 1 gitu. Nah kemudian sesuai dengan arahan bahwa Labuan Bajo ini kan menjadi destinasi yang kualitasnya harus premium, istilahnya kelas yang tinggi gitu ya. Ya minimal mau tidak mau ketanggap daruratan, kalau ada kejadian apa-apa tuh mesti direspon duluan. Dan produk yang sebelum ini dinilai sangat bagus, bahkan juga ya dalam ROTC teman-teman Jasara Harja, Jasara Harja Putra juga khususnya, bahwa ini sebenarnya model yang bisa diuji cobakan dan ditiru juga di destinasi yang lain. Jadi selama ini kita kan berpikir kalau berwisata itu terpisah ya dari kegiatan asuransi atau misalkan keamanan gitu ya, atau jaminan ketika berwisata. Nah dengan pasca pandemi seperti sekarang, semakin banyak orang-orang yang melihat bahwa mereka ingin nyaman dan aman ketika berwisata, dan kehadiran asuransi wisata ini yang membuat mereka akan bisa terjamin. Nah secara spesifik untuk Labuan Bajo, jadi kita tahu dan sadari bahwa banyak destinasi Labuan Bajo ini yang masih butuh peningkatan di amenitasnya, aksesibilitasnya, atau fasilitas dasarnya gitu ya, kata-kata seperti itu. Nah sehingga dengan ada keterbatasan seperti itu, salah satu cara kita untuk meyakinkan wisatawan bahwa ayo berkunjung dan melihat destinasi yang mungkin dalam proses persiapan tadi itu ya, adalah dengan adanya dorongan dari asuransi wisata ini. Bagaimana para wisatawan bisa mendapatkan asuransi tersebut? Caranya seperti apa ini Mbak Sana? Ya, yang paling mudah sebenarnya buka lewat website kami ya. Jadi di bagian registrasi online, jadi ada registration.labuanbajoforest.id. Itu ada linknya untuk mendaftarkan asuransi. Atau bisa juga di scan barcode yang kita sudah punya juga, atau bisa diklik di shop.jrp. Nah di situ sedang kita coba integrasikan, sebenarnya ini kan lagi kerjasama baru ya. Nanti akan lebih mudah lagi. Bisa juga dilihat dari Instagram kami, Instagramnya JRP juga. Dan kita rencana juga akan pasang beberapa standing banner ya di beberapa hotel dan pelabuhan atau bandara, sehingga bisa lebih mudah lagi mengaksesnya. Yang terbaru kita juga mau pasang solar charging station buat handphone di ruang publik gitu ya, dan juga ada barcode-nya bisa di-scan, bisa daftar di situ. Jadi intinya
ini sangat mudah, tinggal di-scan, tinggal daftar, nanti keluar kode bilnya gitu ya, langsung ditransfer dan langsung dapat deh polisnya, berlaku selama 7 hari ke depan. Oke, asuransinya ini bagaimana nih? Apakah setiap penjamin, maksudnya setiap peserta ini harus menyetor setiap bulannya layaknya asuransi lainnya atau seperti apa ini? Apakah ketika melakukan perjalanan hanya saja? one time aja. Jadi selama dia melakukan perjalanan, jadi misalkan dia datang nih, Ya. kemudian dia mau berkegiatan, berwisata lah katakanlah begitu ya. Dia daftar, kemudian selama dia berada di wilayah Sorotama dia akan tercover seperti itu selama 7 hari ya. Dan kemudian kenapa kita bilang 7 hari? Karena kita dorong orang tinggalnya minimal 7 hari gitu. Nanti kalau lebih dari itu ya tinggal Diperpanjang daftar begitu. lagi. Betul, dan kemudian kan selama ini kan banyak nih asuransi yang nggak mau meng-cover aktivitas ekstrim kan, misalkan nyelam atau misalkan sailing yang gitu-gitu lah ya. Nah, saya senang banget karena ini kita dapat mitra yang mereka mau mengakomodir bahwa Labuan Bajo ini identik dengan wisata yang adventurous ya. Jadi mau nggak mau yang mesti di-cover tuh. Kemarinnya waktu kita kegiatan ada di Pulau Bubung ada festival saat inovasinya juga ya. Kita dari peserta camping pun juga kita dorong untuk mendaftarkan kalau ada ada peserta yang ingin kegiatan outdoor tersebut karena kita nggak tahu resikonya seperti apa. Oke. Seperti itu. Ini sekali mendaftarnya ini berapa ini Mbak Sana? Boleh dong 20.000. kasih bocoran. 20.000 untuk ke 7 hari ya. aja. Aha, Iya, jadi nggak terasa lah itu. lebih dari 7 hari ini harus diperpanjang begitu ya dengan Iya, biaya yang didaftar sama. lagi. Dengan biaya yang Betul, sama dengan kan? biaya yang sama. Jaminan apa saja nih yang diperoleh ketika wisatawan ini menjadi peserta begitu selama 7 hari? Jadi memang ini lebih ke pemenuhan yang standar ya, yang minimum banget itu kayak misalkan kalau ada kecelakaan saat meninggal dunia, kecelakaan misalkan sampai luka-luka, dan yang penting sebenarnya biaya evakuasi. Ini yang sering dilupain banget para wisatawan. Kami kan mempelajari ya pola-pola kejadian kecelakaan yang ada di wilayah Labuan Bajo sekitarnya, misalkan gitu ya. Nah kebanyakan teman-teman ini yang bingung ada ketika mengcover biaya evakuasi, misalkan seperti mana harus ada yang ngurusin ya, penerbangan ya, atau misalkan kapal dan lain-lainnya. Nah ini juga kehadiran asuransi ini sebenarnya juga untuk berawal dari kegelisahan teman-teman tim yang melakukan evakuasi gitu ya, kadang-kadang suka bingung gitu, nggak enak juga nagihnya gimana segala macam. Nah biar nggak merepotkan mereka juga, maka kita suggest untuk para wisatawan kita dasar aja asuransi, nanti biar asuransi yang cover biaya pengirimannya atau mobilisasi dan lain-lainnya seperti itu. Oke, baik. Jadi ini kapan nih akan mulai eksekusi begitu? Akan dimulai? Apakah sudah Kalau sekarang berlaku? udah sih, jadi kalau sekarang dari kemarin juga masih sudah berlaku. Jadi kalau ada kunjungan-kunjungan VIP kita bisanya cover dengan polis ini juga gitu ya. Kemarin Pak Presiden datang pun juga kita siapkan polis ini segala macam. Nah kedepannya kita akan lebih masif lagi untuk memperkenalkan masyarakat ya. Jadi setelah kita uji coba ternyata memang bagus gitu ya produknya. Terus kemudian berikutnya kita lagi nyiapin yang tadi ya digitalisasi dalam Travel Pass itu, mudah-mudahan di akhir November lah kita udah bisa uji coba lagi ya produk yang terbarunya. Oke, baik. Nah ini awal kerjasama dengan Jasara Harja ini kan Februari 2022 ya Mbak Sana ya. Anda melihatnya seperti apa antusias dari peserta begitu? Apakah cukup baik begitu sehingga akhirnya harus ada perbaruan, dan bagaimana sampai dengan saat ini sejauh ini seperti apa antusias dari masyarakat dari peserta itu sendiri? Iya, kalau sebelumnya kan kita memang lewat ke asosiasi-asosiasi ya, maksudnya kita pengennya nanti ke depan juga bisa lebih terinformasikan langsung ke usernya atau si peserta ini juga wisatawan-wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Nah jadi evaluasinya adalah kita akan lebih luas lagi untuk mempromosikan karena sekarang juga memang sudah kita gunakan sendiri juga gitu kan, kita sudah rasakan sendiri kemudahannya kayak apa dan lain-lainnya, dan saya pikir kita akan lebih masif lagi untuk menawarkan ini ya dari dalam hal, karena ini adalah bagian dari safety tourism yang kita tawarkan kepada semua wisatawan datang ke Labuan Bajo. Lebih masif lagi ya sosialisasi dan edukasinya terkait dengan asuransi tersebut ya Mbak Sana ya. Betul. Oke, Mbak Sana, pesan Anda untuk para wisatawan yang mungkin akan berkunjung, seperti apa ajakannya untuk bisa menggunakan asuransi tersebut? Ya, jadi sekarang teman-teman nggak perlu khawatir lagi untuk berkunjung dan berwisata ke Labuan Bajo. Itu saya sampaikan ya, banyak destinasi baru yang memang uniknya Labuan Bajo di situ. Adventurous, kemudian
adrenalin tinggi gitu ya, dan aktivitasnya cukup besar gitu, baik di outdoor utamanya ya, dan intensitasnya cukup tinggi. Nah, kemudian kehadiran asuransi ini bukan semata-mata hanya untuk asuransi, tapi justru untuk membuat teman-teman semua merasa lebih nyaman dan lebih aman ketika beraktivitas di wilayah Labuan Bajo Flores, sebuah kabupaten ini, sehingga kalau ada apa-apa itu bisa dibantu dan ditangani dan tidak sendirian gitu kalau ada kejadian. Mudah-mudahan tidak ada kejadian ya. Dan memang biayanya sangat minimum banget, karena memang kita di sini meminta agar ini khusus sebagai servis dari destinasi yang memiliki dan didorong gitu untuk menjadi destinasi yang berkualitasnya kelas dunia. Jadi negara hadir untuk memfasilitasi itu, dan mudah-mudahan teman-teman bisa makin senang dan makin banyak lagi datang ke Labuan Bajo karena semakin berbenah dengan lebih baik lagi. Keamanan dan kenyamanannya terjamin begitu ya? Iya, kalau ada apa-apa kontak aja ke kami atau bisa ke JRT juga langsung. Intinya kami siap untuk memfasilitasi, karena memang kita ingin bersama-sama nih dengan wisatawan. Kami sadar betul bahwa Labuan Bajo kan lagi berbenah nih ya, untuk lebih baik lagi gitu. Jadi kami siap menerima semua feedback dan lain-lainnya. Oke, Mbak Sana, makasih untuk waktunya bersama RRI. Salam sukses. Salam sukses, terima kasih semuanya. Tahukah Anda